Selamat pagi anak ibu guru semua, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya? Masih semangatkah kalian belajar hari ini? Ya, tentu semangat. Anak-anak, pembelajaran hari ini akan kita lanjutkan kembali pada tema 2, subtema 2, muatan pelajaran PPKN tentang keberagaman. Nah, mari kita mulai belajar dan perhatikan bukumu tema 2, subtema 2 pada pembelajaran 2, 5, dan 6. Anak-anak, setiap orang mempunyai sifat masing-masing meskipun mereka berasal dari satu keluarga. Dalam sebuah keluarga, kita sering menemukan ada perbedaan di dalamnya ya nak ya. Nah, contoh perbedaan dalam keluarga antara lain ya perbedaan sifat ataupun hobi atau kegemaran ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ada Andi dan Ayah sedang bermain bulu tangkis ya. Mereka melakukan hobinya yaitu olahraga bulu tangkis. Sedangkan gambar berikutnya ada Anita dan ibunya, mereka suka berkebun ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam satu keluarga ada perbedaan. Misalnya perbedaan tentang kegemaran ya, dalam hal kegemaran. Tadi Andi dan Ayah suka olahraga bulu tangkis, sedangkan Anita dan ibunya suka berkebun. Begitu nak ya. Nah, perbedaan jangan dijadikan sebagai sumber perpecahan. Sikap yang perlu dikembangkan dalam perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati. Nah, di sini ada manfaat menerapkan sikap menghormati dan menghargai di dalam rumah ya. Antara lain, 1, manfaatnya adalah suasana rumah menjadi tenang dan damai ya. Yang kedua, dengan saling menghargai dan menghormati menciptakan rasa kebersamaan dan kerukunan di dalam rumah ya. Yang ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan antara anggota keluarga. Nah, inilah manfaat menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai di dalam rumah. Anak-anak, selanjutnya mari kita mempelajari keberagaman di sekolah. Di kelas, antar siswa yang satu dengan siswa lainnya pasti memiliki perbedaan ya. Perbedaan tersebut dapat berupa bentuk tubuh atau bentuk fisik dan sifat. Nah, perbedaan bentuk tubuh atau fisik misalnya dari bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, dan juga tinggi badan ya, dan yang lainnya. Perbedaan sifat misalnya ada yang suka menolong dan ada yang peduli lingkungan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar pertama adalah contoh anak yang peduli lingkungan ya. Dia sedang membuang sampah pada tempatnya, begitu ya. Gambar kedua, ada gambar kedua. Ini adalah gambar anak yang sedang melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. Nah, gambar ketiga ini adalah anak dan ibu yang sedang membersihkan lingkungan ataupun mencabuti rumput di sekitar ya. Nah, ini adalah beberapa contoh sifat peduli terhadap lingkungan. Begitu nak ya. Nah, selanjutnya kita lihat gambar berikut ini adalah tentang suka menolong ya, perbuatan yang suka menolong. Ini adalah gambar anak yang sedang membantu temannya yang jatuh dari sepeda, begitu ya. Nah, gambar berikutnya adalah gambar di mana ada temannya yang jatuh dari bermain sepeda roda, lalu temannya menolongnya. Nah, kemudian ada anak-anak yang sedang membantu ya kakek-kakek ya untuk menyeberang jalan ya. Mereka membantunya. Maka inilah beberapa contoh perbuatan yang suka menolong sesama, begitu ya. Selanjutnya, pentingnya bersikap baik kepada sesama manusia. Anak-anak, kita harus bersikap baik terhadap sesama manusia.
Bersikap baik terhadap sesama manusia merupakan bentuk pengamalan Pancasila, tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kemanusiaan. Begitu nak ya. Anak-anak, berikut ini ada beberapa contoh sikap baik terhadap sesama manusia. Misalnya, berbagi bekal makanan kepada teman, menggalang dana untuk korban bencana, dan juga memberi makan kepada yang membutuhkan. Ya, ini beberapa contoh sikap baik terhadap sesama ya. Kemudian, arti pentingnya bersikap baik ya. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Tadi dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumah kita ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifat masing-masing. Nah, walaupun mempunyai sifat yang berbeda, tetapi kita harus bersikap baik kepada mereka. Begitu ya. Nah, berikut bentuk sikap baik kepada tetangga ataupun lingkungan sekitar. Nah, sekarang coba perhatikan ada beberapa gambar di bawah ini. Nah, gambar yang pertama, ya, ada seseorang ya yang sedang menolong tetangganya yang terjatuh, begitu ya. Kemudian berikutnya ada gambar tim SAR yang membantu masyarakat yang kebanjiran. Nah, begitu ya, menyelamatkan seorang nenek dari banjir, kira-kira begitu ya. Berikutnya gambar lingkungan sekitar yang membantu tetangganya yang terkena musibah ya, musibah kebakaran ya, membantu memadamkan api ya. Nah, maka ini adalah beberapa contoh gambar yang mencerminkan sikap baik ya, menolong tetangga yang terkena musibah, begitu ya. Nah, berikutnya bentuk sikap baik lainnya adalah mengunjungi tetangga yang sedang sakit ataupun teman yang sedang sakit, begitu ya. Nah, itu adalah beberapa sikap yang baik terhadap sesama. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita untuk hari ini tentang keberagaman. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Untuk mengulang kembali di rumah, coba tuliskan intinya ke dalam catatanmu dengan tulisan yang rapi di catatan tematiknya. Selamat belajar.